06 dia Tirta Smart Energetic. Halo Smartizen, back again with Icha here and it's Wednesday, the midday and weekdays, and I hope you guys doing well and have a great day today ya. Karena hari ini juga seperti biasa Icha sama Gifar nanti bakalan nemenin kamu Smartizen, nyemangatin paginya kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan bahasan yang asik pastinya. So you better stay tuned on 106 di Tirta Smart Energy. Pagi-pagi udah di Blackpink-in. Biar semangat dong ya kan. Iya dong. Biar kita joget-joget, biar bangunnya penuh dengan semangat, spirit. Bangun-bangun langsung joget. Iya. Aduh. Semoga pagi ini kamu semangat ya kan, spirit dan harimu menyenangkan, cerah, ceria. Seperti mau ngomong secerah hari ini, Oh, enggak oke. juga lagi. Tapi cerah loh tadi pagi gua kesini. Iya sih. Tapi kalau di Cirua City ya, Hah? Cirua City. Hah? Tadi pagi sih gerimis-gerimis Oh, iya? gitu. Iya. Tadi gua mencerah banget. Matahari sangat menyinari kota Serang di pagi hari ini. Oh, beda ini kayaknya ya, Iya, Cirua iya. City dan Serang City. Beda. Beda BMKG juga kayaknya. Iya, coba nih kita lihat. Coba kita lihat perakiran cuaca siang ini di Provinsi Banten nih, Smart Season. Betul. Kayak mana Di sih, beberapa Ca? kota-kota besarnya aja kali ya, majority nih. Di Kocil, kota Cilegon sama kayak di Serang nih pagi ini yang cerah. Tapi berawan gak sih kayaknya tadi? Kayak Tadi cerah banget. Oh iya. Iya, cerah banget. Kayak emang di Cirua City dong. Dia tuh kan bener di Cirua berawan nanti Oh, siang. nanti Karena siang pagi barusan Pagi tadi? Pagi barusan. gerimis gitu. Oh gitu. Gitu. Dan buat Di Serang gimana nanti siang, Cak? Di mana nih? di gimana Serang? nih? Oh, berawan. Berawan. Oh, sama nih kayak di Ciruas ya. Sebenarnya Ciruas juga sarang-sarang juga ya. But you better take care buat Smartizen yang ada di Rangkas Bitung, di Pandeglang, sama di Kabupaten Lebak. Ini kiranya nih nanti siang di Kota Tangerang juga, Deng. Itu bakalan hujan ringan ya, yang ringan-ringan aja gitu. Ringan-ringan aja ya. Nggak seberat beban hidup kamu. Wow, nggak seberat beban orang tua kamu mengurus kamu. Aduh, pagi-pagi udah dibikin suruh overthinking katanya. Ya kan biar masih rebantu kepikiran gitu. Gue jadi beban nih gitu kan. Kerja-kerja Iya, aja gitu ya. kerja. Padahal nggak ada kerjaan juga ya. Akhirnya bingung, bangun sebentar tidur lah. Itu ya Smartizen deh, Kalau itu buat siang ya. Kalau buat malam harinya di Provinsi Banten ini mayoritas berawan sih ya, sama ya. Betul. Ya. Cuma ada beberapa daerah aja yang terguyur hujannya. Kayak di Serang, terus juga di ujung Kulon. Di ujung banget kan Di tuh. ujung banget tuh. Di Ciruas juga. Iya lagi. Di Cilegon juga rencananya. Rencana. Bukan rencana apa? Anda pawang hujan. Diperkirakan Oh, nanti malam oke. bakal hujan, tapi ringan-ringan aja kok Smartizen. Bener kan, sekali lagi ringanan hujan daripada beban hidup kamu. Iya, Smartizen deh. Jadi ya kalau misalkan kamu pengen beraktivitas ya di daerah-daerah yang hujan tadi, jangan lupa siap sediakan payung, jas hujan, jaket, hoodie, anything else ya. Pacar Apalagi ya? juga boleh. Kok pacar? Ya kan kalau hujan dingin Bisa di apa? dihangatkan. Oh, pacarnya microwave ya. Iya kayaknya. Minta Gitu tambah-tambahin aja. Oh, iya. Dia enggak nyanyi ho tuh. Jadi maaf. Tuh, jadi Smartizen Ica nih sempet ikut audisi Indonesian Idol, tapi nggak terima. Soalnya dia ikutan audisi Indonesian Idol season 1 kan udah lewat ya. Jadi kan nggak bisa gitu. Jadi pas datang, Mbak saya mau ikutan audisi Indonesian Idol season 1. Nggak bisa, Ca, katanya. Nggak bisa, Mbak. Ini sekarang udah season spesial. Season berapa nih? 10? Udah sih sekarang. Nggak 11 kali. Ya nggak mau, saya pengen lawan Delon, katanya begitu kata Ica. Ya jadi nggak bisa deh. Banget dah. Gimana Ica sih. nih?
Kebayang ya kalau zaman season 1 udah ikutan umur berapa? Indonesian Idol Junior nggak sih? Iya, gua SD sih ya sih. Idola cilik kalau nggak. Iya benar idola cilik. Lawannya tapi Sivia, Ivi Alisa. Keren tahu lawannya. Sami. Kiki CJR. Ya kan Bastian Steel. Yoi. Keren. Pars Angel Peters. Angel Peters ya, bener. Paton juga. Iya. Tahu lagi gua. Debo. Anaknya Icil banget ya, Icil lovers. Gua mah tahu. Idola cilik, idola semua idola. Mari warnai dunia. Tapi emang idola cilik tuh Apa? adalah acara talent search pertama kali yang bikin aku jatuh hati. Oh gitu. Kenapa? Karena apa ya, inspiring gitu loh. Iya. Ya kan, terus seru, inspiringnya itu sih. Tapi Cak, Iya. ngomongin soal hati nih. Iya sih, karena aku jatuh hati gitu ya. Iya. Jadi di tanggal 23 Desember ini diperingati sebagai Hari Transplantasi Organ Hati ya. For Hati. Hah? hati untuk siapa? For you and for me and the entire human race. Ya itu, jadi hari ini tuh diperingati sebagai hari itu, hari itu. Saking nggak mau beli peta lagi dibilang hari itu. Hari transplantasi organ hati ya. Jadi hari transplantasi organ hati yang pertama kali ini dilakukan oleh Dr. Murray di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ya. Wow, the Boston. Massachusetts. Dan transplantasi organ susah banget ya ngomong transplantasi. Iya. Coba Trans. plan Ta. si transplantasi. Transplantasi. Ya, Trimulat banget. Ya, bagus. Ketahuan deh kan. Jadi Apa nih transplantasi tuh? Jadi transplantasi ini biasa dibilang juga dengan cangkok ya. Oke. Atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari satu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Jadi transplantasi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau yang udah nggak berfungsi ini pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor organ yang dapat donorin gitu ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal gitu. Keren banget ya, maksudnya kayak orang meninggal aja tuh organnya masih bisa didonorkan. Betul, maka dari itu sebenarnya itu kan ini ya kesepakatan dari orangnya dan keluarganya ya, Iya. biasanya gitu-gitu ya. Maksudnya orangnya udah tidak ada nyawanya, tapi organnya masih bisa bermanfaat. Itu gitu keren buat sih. orang ya. Iya sih. Dan sedangkan Dr. Murray yang tadi di awal Givar ceritain ini adalah seorang dokter bedah di Amerika Serikat, Boston. Iya, karena dia pertama kali juga membedah di Boston. Jadi si Dr. Murray ini ya yang pertama kali berani dan juga akhirnya membuka jalur gitu ya berarti ya untuk dokter-dokter lain, dokter-dokter bedah lain untuk melakukan transplantasi atau cangkok ini ya. Iya, khususnya pada organ hati ini. Jadi buat kamu Smartizen yang hatinya merasa udah rusak sih, kan yang dirusak si dia. Aduh. Jangan sampai Smartizen, jangan sampai kamu cuman gara-gara diputusin terus kamu pengen, "Dok, aku mau cangkok hati." Gara-gara aku disakiti. Itu yang ada lu sama dokternya nggak dicangkok hati, dicoyak mata lu. Bercanda aja. Aduh. Jadi ada serangan bom mobil yang terjadi di ibu kota Kabul, Afghanistan, dan menewaskan 5 orang termasuk 4 dokter dari 5 itu. Ya ampun, dokter lagi dibutuhin banget Iya, kayak gini. itu dia. Kasian banget ya. Dan menurut juru bicara kepolisian Kabul, Firdaus Faramars, ban mobil ini meledak waktu ada mobil sedan yang ditumpangin 5 orang tersebut lagi lewat. Nah, 4 orang dokter yang ada di dalam mobil dilaporkan lagi mau ke tempat kerja mereka di penjara puli Charki Dowabat. Dogabat, iya. Susah ya namanya. Dowabat. Nah tapi ternyata belum jelas nih ya apakah para dokter itu
emang jadi sasaran serangan bom karena mobil yang mereka naikin nggak ada tanda-tanda nggak ada tanda pengenal apapun gitu. Oh. Jadi nggak tahu nih emang emang nyerang dokter-dokter ini atau bukan gitu ya. Aduh, kasian banget. Sedih banget. Sedih banget. Ya masih satu lagi berarti selamat, semoga cepet pulih keadaannya. Dan 4 dokter yang udah gugur gitu kan ya, udah meninggal, semoga amal ibadahnya gitu ya diterima di sisi Tuhan. Terus keluarga-keluarga yang ditinggalkan dilapangkan dan ditabahkan dan disabar. Amin ya robbal alamin. Netizen, kemarin lagi rame banget nih karena ada reshuffle menteri ya di kabinet Bapak Jokowi ini. Indonesia Maju ya. Jadi ada beberapa menteri yang terdepak. Waduh. Yang digantikan oleh orang-orang baru nih. Yes, betul sekali. Jadi ada menteri yang diganti gara-gara korupsi juga ya kemarin ya. Iya. Asal banget gue itu. Iya, santai. Lagi duit rakyat diambil, iyalah 10.000 itu loh. Wah, parah lah yang korupsi mah udah gak usah ditemenin, biarin aja. Sosok minta doa lagi pas tangkap, enggak? Aduh. Enak aja. Aduh. Jadi ada beberapa menteri yang di reshuffle ya. Yes. Yang pertama ada Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto yang diganti oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin ya. Yes. Terus juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama yang diganti oleh Pak Sandiaga Uno. Yes. Terus juga ada Menteri Agama Pak Fahru Rozi diganti sama Bapak Yakut Khalil Qaumas ya. Iya, betul. Terus juga ada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ya diganti sama Bapak M Lutfi. Terus juga ada Ibu Tri Risma hari ini yang menggantikan Bapak siapa yang korupsi itu ya, sebelumnya Menteri Sosial itu, biarin aja nggak usah sebut namanya. Terus juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan ya, Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang menggantikan Bapak Menteri yang korupsi sebelumnya juga. Itu dia ya. Yang menarik nih Ca, di antara daftar menteri ini ada salah satu nama yang menarik kalau menurut gua. Ada Pak Sandi. Iya. Karena Pak Sandi itu kan waktu pas Pilpres kemarin itu kan jadi oposisi gitu ya, jadi lawan. Sekali. Sekarang masuk ke kabinet Bapak Jokowi, masuk sama kayak pasangannya pas Pilpres, Pak Prabowo yang jadi menhan yang ya, udah jadi Menteri Pertahanan sebelumnya. Lucu sekali Sekarang gitu Pak Sandi, ya. iya, Semoga bisa sinergi gitu. Betul. Ya. Karena emang berat banget gitu ya tugas Menparekraf. Yes, benar. Apalagi pandemi kayak gini. Gimana coba? Jadi tugasnya ya mengembalikan lagi sektor pariwisata gitu di tengah dan ekonomi kreatif tentunya ya. Kreatif gimana? Mesti kreatif juga. Karena ekonomi kreatif ya di tengah pandemi COVID-19 juga gitu kan ya. Emang ada tugasnya berat banget ya tadi yang kayak Ica bilang tadi ya. Ada kayak pemerintah setelah menerapkan pengetatan struktur untuk menekankan penularan COVID menjelang libur Natal dan Tahun Baru, ini refund hotel sampai 1 triliun nih. Nah, itu gimana tuh ya kan? Sulit juga ya gitu. Waduh. Mbak Sandi juga sadar ya? Iya. Kalau ini tuh bakal sulit gitu, bakal susah banget gitu. Dia bilang kalau ketika jadi menteri, dia semoga mengemban tugasnya dengan amanah gitu ya. Iya, betul sekali. Dan menurut dia juga dia bakalan melanjutkan agenda pembangunan terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif supaya biar tetap jalan karena ini kan akan sangat bergantung kepada pemulihan kesehatan dari sisi COVID-19 dengan upaya tetap terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin tentunya. Yes, bener banget. Semoga Ibu dan Bapak Menteri yang baru bertugas dan akan dilantik hari ini bener. Mengemban amanahnya sebaik mungkin, sebijak mungkin. Amin, semoga nggak ada lagi tuh yang nyusul menteri yang 2 korupsi itu ya. Iya lagi. Aduh. Pokoknya yang baik-baik aja deh dan semoga bersinergi dengan baik. Apalagi yang baru-barunya ini ada 2-nya kalau nggak salah sobatnya Bapak Erick Thohir. Pak Lutfi sama Pak Sandi. Sahabat tuh
kental banget. Yoi, pilihannya. bisa lah ya memecahkan masalah ya. Bener banget. Gue sih berharapnya selain sama Pak Sandi, gue berharap sama Bapak Menteri Kesehatan yang baru sih, Oh, bener Bapak banget. Budi Gunadi ya. Semoga Yes. dia bisa memikirkan memecahkan masalah untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia ini, Smart Amin Tizen. ya robbal alamin. Smart Tizen ini udah 2 tahun gitu ya kiranya setelah tsunami Banten yang 2 tahun lalu gitu kan. Jadi menimpa Provinsi Banten ya. Yes, Dan juga betul. Band 17 ya. Iya banget, itu kayak tinggal Ivan 17-nya doang gitu. Yes. Sedih banget sih itu sih. Dan selain itu juga korban-korban sampai sekarang ternyata masih ada gitu yang stay di hunian sementara atau Huntara yang lokasinya ada di Kampung Pasir Malang, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur. Nah, korban tsunami lainnya juga ada di Pandeglang yang udah menerima kunci hunian tetap atau huntap yang dibangun pemerintah. Nah, Jadi para korban yang sudah yang sudah tinggal di hunian sementara ini selalu menagih janji-janji ya Iya, kepada pemerintah pasca bencana yang diakibatkan erupsi Gunung Anak Krakatau gitu. Yang kini para korban di Desa Sumber atau Sumur ya belum mendapatkan kepastian terkait pembangunan huntap untuk mereka. aduh. Gitu. Jadi mereka merasa ditelantarkan gitu, masih Betul. di Huntara aja nih. Gitu. Duh, sian banget ya, semoga pemerintah cepat memberikan hunian tetap untuk korban-korban ya. Iya, Jadi benar biar banget. bisa punya rumah sendiri gitu ya. Iya, dan mungkin kalau udah rumah sendiri lebih nyaman, Betul. lebih aman gitu. Ya, semoga cepat selesai polemiknya. Segera mantap dan menetap. Yes. Ada apa nih? Kayak tadi dari judulnya kayak lucu gitu. Iya ampun iya Ceritanya ini. nih. Kayaknya maling baru kayaknya nih ya. Masih ospek apa kali? Iya kayaknya. Aduh. Jadi ada video nih di media sosial yang viral ya. Pertama kali dibagikan di Instagramnya @endorobay. Oke. Jadi dari YouTube channel Ken TV ya. Video berdurasi 59 detik ini udah dilihat sampai 68.000 orang dan juga beragam komentar yang pastinya ya. Wow. Jadi di dalam video tersebut, Cak. Alright, oke. Jadi ada orang yang punya motor nih ya. Ini lagi berdiri di belakang maling. Jadi si yang punya motor tuh udah ngeliatin si gerak-gerik malingnya dulu kan, ngeliatin gerak-geriknya. Pas sampai ketahuan malingnya pengen ngambil motornya, langsung ditarik tuh jaketnya, langsung dihajar seketika ya kan. Si malingnya tuh anehnya gitu ya, kenapa nggak ngeliat yang punya pemilik motor ya, aneh ya. Ya, dia juga nggak tahu kali kalau yang di belakang dia adalah pemilik motornya. Ya seenggaknya kan kalau maling pintar, kalau ada orang kan nggak maling jadinya kan. Maksudnya kalau ada orang siapapun itu gitu kan, pasti dia mikirnya, wah ketahuan nih gua kalau malingnya kan. Aduh. Kok dia bisa-bisanya gitu, maksudnya. Ntar dulu deh gitu ya. malingnya. Nunggu aman. Nunggu aman, nunggu kosong gitu. Ini orang ngeliatin gerak-gerik ya otomatis diem aja kan, nggak kemana-mana tuh kan. Langsung ditarik jaketnya, dihajar di tempat itu juga, detik itu juga. Gue curiganya ya, kenapa si maling nggak lihat, si pemilik motornya itu pakai jaket Harry Potter, tau gak lu? Yang invisible itu. jadi nggak kelihatan gitu, ya kan? Atau enggak pas si malingnya pengen maling motor, si yang punya motornya sosok ngilang gitu, dia ngomong, saya menghilang, saya tidak terlihat, saya menghilang, saya tidak terlihat. Ya Allah, pernah banget lihat di sitcom. Saya tidak terlihat dia gitu. Lucu banget. Keren ya malingnya. Ya udah Ada belajar aja. lagi yuk. Salah ya. Jangan dong. Jangan. Harusnya dijadiin pelajaran. Iya, Untuk semoga jerak ya. Iya, bertaubat. Bertobat dan juga belajar mungkinnya biar otaknya keisi gitu ya. Masa ada orang tetap maling, ketahuan lah, gila lu.
Ayo Smartisan balik lagi di Antara Pagi. Yoi. Bareng sama Isya dan juga Gifar. Keselak. Oh, ketegukan. Dan keselak gitu. Keselak. Keselak, biji syalak. Tapi ngomong-ngomong soal kesel ya. Kesel. Kan keselak. Ada keselnya di situ Oke. ya. Ya kan? Ya kenapa nih emang kesel kenapa sih? Jadi Pagi-pagi gue udah- nih kesel Dengar, banget. tadi- Kalau kan temen gue banyak yang nikah nih Cak. Terus ada orang yang ada aja gitu orang yang so asik gitu ya kan. Iya. Sosok nanya kapan nyusul lah. Terus juga apa namanya? Ya gitulah basa-basi yang so asik gitu loh. Iya bener. Dan kayaknya tuh kayak semakin kesini kok banyak gitu teman-teman berguguran. Menempuh hidup baru. Menempuh hidup baru bersemi percintaannya di bahtera rumah tangga. Yes, bener banget. Sampai kalau aku tuh ya tiap weekend males banget yang namanya buka Instagram. Karena masih ada aja tuh yang Ada banget tuh. Kalau ya nggak nikah deh, minimal engagement. Yes, bener banget. Ya Allah tuh Sabtu Minggu isinya. Ya gitu siapa yang nggak mau nikah sih ya kan? Gitu, iya bener banget. Tapi kan ada berbagai macam pertimbangannya gitu loh. Iya bener banget. Maksudnya mungkin lu kenapa aja alasannya belum nikah sampai sekarang gitu misalnya? Kenapa tuh? Kenapa ayo satu dua. Ya mungkin belum waktunya. Nah, gitu aja sih simpel ya kan? Ya mungkin belum waktunya. Betul. Gitu kan. Karena memang nggak bisa nggak bisa semudah itu gitu ya kita Iya. melanjutkan jenjang ke pernikahan karena kita khususnya gue ya cowok gitu gue ngidupin anak orang gitu loh. Iya benar. Maksudnya walaupun nantinya kehidupannya bersama gitu kan, tapi kan gue jadi jagain anak orang gitu ya kan. Iya, jagain anak orang. Ya ampun. Ya nggak apa sih jagain anak orang daripada jagain jodoh orang. Waduh, iya sih bener. Banyak banget tuh temen-temenku yang sebelumnya pacar sebelumnya lama banget bertahun-tahun ya kan. Nikahnya orang lain. Tiba-tiba nikahnya orang Banyak lain. memang kasus Baru seperti itu. sebentar lagi. Nah mungkin itu bukan lagi apa ya? Udah bukan nyari lagi atau Apa? apa ya? Itu mungkin adalah pertimbangan di antara mereka mau mencari lagi atau menunggu waktu yang tepat. Atau Si yang menunggu pacaran jodoh lama yang itu? tepat, iya. Banyak faktor sih, mungkin bisa jadi nunggu waktu yang tepat, bisa jadi juga si cowoknya emang belum siap. Ya kan? Juga, iya Terus sih. juga emang belum ada, mungkin si cowoknya mikirnya pengen pernikahannya dilaksanain pakai duit dia sendiri, tapi sementara itu dia juga nggak ada duitnya gitu, jadi ditahan terus nanti cabut dah tuh ceweknya. Aduh. Dan biasanya cewek sih yang lebih ngebet untuk minta dinikahin. Oh, iya? Biasanya ya, bukan semua. Tapi emang aneh juga sih masa Biasanya. cowok minta ngebet dinikahin. Oh ya kan? Oh ya juga dinikah kalau dia menikahi ya. Iya. Marry your daughter. Dan mungkin ya karena kenapa banyak banget yang nikah sekarang ini karena mungkin Covid juga ya. Iya. Sedikit Oh undangannya. bener juga. Jadi ya Smartisan, kalau kamu mau menikah di saat ini adalah saat-saat yang tepat. Betul banget Smartisan. Karena undangannya dikit. Dikit banget. Uang cateringnya dikit. Jadi nggak ada tuh yang ngejulitin gara-gara Iya. ih parah banget sih aku nggak diundang segala macam. Alasannya mohon maaf pemerintah mengajarkan untuk social distancing. Bener, gak bakalan tuh ada julit-julit tetangga. Ih nikahnya kok buru-buru ya. Iya. Jangan-jangan kecelakaan gitu kan. Selandung. Sekarang nggak ada lagi. Dan ngomongin pernikahan yang semakin banyak itu bener banget kata Gifar di COVID-19 ini itu juga bikin ternyata angka pernikahan dini di Indonesia melonjak. Pernikahan ini mungkin cintanya yang malah. Hanya waktu saja belum tepat gitu. Nah salah satu provinsi yang menyumbang angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat. Ini bukan ngadi-ngadi tapi kan berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020. Oke. Gitu. Nah, coba berapakah umur yang ideal untuk menikah sebenarnya? Sebenarnya Gifar? ya? Iya. Menurut
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Aduh. Oke, dibantu. Kayaknya gatel banget. Kok? Oh, kebelet nikah. Enggak. Gue nanti lah, masih lama gitu. Jadi umur yang ideal adalah 21 yang lagi tahun. Yang lagi di PDKT-in Gifar, dengerin tuh. Masih lama katanya. Mending lu cabut aja dari versi yang pasti. Jadi menurut BKKBN balik lagi ya. Iya, oke. Umur yang ideal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Belum waktunya, Ica. Tahun depan kan? Iya sih. Tapi ya semoga tahun depan saya jadi miliarder. Tiba-tiba padahal nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan ada juga nih pasangan yang viral ya di YouTube. Apa nih? Kenapa nih? Jadi YouTuber Adi Guna dan juga Sabrina ini viral karena mereka menikah. Si Adi Gunanya berusia 25 tahun, cowoknya itu ideal 25 tahun ya. Si ceweknya 16 tahun. Waduh. Ya. Ini kalau misalkan ikutin peraturan lama aja usia minimal cewek 19 tahun gitu. Enggak, dia udah dinaikin 21. Iya. 19 aja kagak masuk gitu ya. Iya. Ini lagi udah dinaikin angka minimalnya 21 tahun, ini baru 16 tahun. Tapi ada juga pasangan yang menikah di usia senja. Wah. Jadi ada artis Ibu Nani Wijaya yang berumur 72 tahun dinikahi oleh Bapak Aji Prosidi yang berusia 79 tahun. Wow. Cih, udah di usia oma opa ya. Ya namanya takdir ya. Betul, yang namanya jodoh namanya juga. Jodoh kan, cintanya tiba-tiba bersemi gitu. Kita nggak pernah tahu gitu ya kan, kita nggak pernah tahu cinta kita tuh bakal bertemu di mana. Sama siapa? Tapi gue nggak mau sih ketemunya pas umur 70 sih. Jangan juga ya. Ya enggak ya, nggak mau gue. Ya semoga Gifar segera menemukan jodoh. Ica juga lah. Enak aja lo ngelimpahin ke gue dari tadi. Karena cowok lo. Iya sih. Kan yang menikahi. Ya nanti ya, sabar. Sabar ya, kamu. Kan aku juga, kakak aku belum nikah juga ada satu, jadi santai lah. Jadi tungguin ya. Cewek apa aku cowok? Cowok. Oh nggak apa-apa. Nggak mau, aku mah nggak mau ngelewatin gitu. Nah mungkin itu adalah apa ya, mitos atau kayak udah budaya gitu kali ya. Apa? Adeknya jangan ngelangkahin kakaknya. Bukan, aku mah bukan mitos, aku memang belum siap aja secara segala macamnya. Tapi ada yang kayak gitu. Iya betul. Si adeknya nih udah siap banget untuk menikah tapi menahan-nahan karena kakaknya belum nikah. Betul. Nah, apakah itu adalah sebuah mitos atau emang itu adalah sebuah usaha untuk menghargai perasaan kakaknya atau gimana? Kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang itu juga Smartizen. So kamu jangan kemana-mana, please stay tune di Antar Pagi di 106 di Untirta. Sport Energy Dance from Drake, asik banget. Nggak mungkin nggak joget ya dengan lagu ini ya. Iya benar. Minimal kaki jempol lu lah juga joget. Karena memang ada aja tuh orang-orang yang apa ya, gengsi mungkin kalau kelihatan joget gitu. Jogetnya gini doang nih. Jogetnya cuma jempol aja, jempol kaki lah minimal. Jempol kaki. Atau ginjal. Aduh. Minimal jantung ya yang jogetnya. Joget selalu. Iya makanya kalau makanya kalau nggak joget berarti Anda die. Ya. Aduh. Tapi ini kan kita masih ngomongin pernikahan ini ya. Sedih banget sih ngomongin gitu banget. Iya. BTW ya Smartizen. Jadi kemarin tuh ada yang cerita kayak gila gak sih, banyak banget teman-teman aku yang gue gak nyangka aja gue gitu. Gak nyangka aja kan masih seumuran gitu. Iya gue kayak lebih ke apa ya, kagum malah sebenarnya. Kirain kaget. Enggak, lebih ke kagum gue, umur segitu, di umur yang sama-sama kayak gue, dia udah bisa memutuskan untuk hidup bersama orang lain gitu loh. Berkomitmen itu. Gue sih kagum gitu. Gue sih makanya apa ya, gue ngeliat instastory teman-teman gue yang udah nikah tuh kayak wah keren sih lo gitu. Apalagi yang cowok-cowok gitu kan, yang temen gue yang cowok-cowok gitu, wah keren sih. Yang cewek-cewek juga sama sih. Karena kalau cowok kan punya tanggung jawab lebih besar gitu kan. Iya benar. Yang cewek-cewek juga sih. Yang cewek-cewek juga gitu sih. kan. Sekarang sama ya. Ya kan. Nah makanya tuh kemarin dia gundah gulana sekali Smartizen. Kalau kata Gifar kemarin perasaan umurku masih hahihi gitu, kenapa udah pada nikah. Perasaan masih main kelereng bareng kemarin.
Kok udah pada nikah? Jadi kan udah nikah, udah ada yang punya anak. Oh iya. Ada yang udah 2 anaknya. Wow. Wow. Gile ya. Heeh. Tapi Parah ingat loh, dilihat-lihat dari ketentuan dari BKKBN setahun lagi Farah nggak apa-apa. Gua Ya. ya semoga BKKBN mau untuk memberi dana ya. Ya kalau didanain nggak apa-apa, gue berangkat gua. Tinggal cari aja yang mau ya kan, banyak pasti. Miskin. Banyak pasti. Serem weh. Takut banget Si tuh. Jeffrey Nicole. Si Adipati Dolken Anda. Adipati aja baru nikah. Iya kemarin. Nah, Adipati nikah umur berapa itu dia? Gue patokannya dia aja dah, Iya, mah. oke, Dia baik. juga kan slow tuh kayaknya tuh, nggak buru-buru banget. Iya, 27-an enggak Nah, sih? itu aman lah ya, gue masih Kayaknya bisa ya. ngumpulin duit dulu, nyari pasangan dulu yang oke gitu kan. Iya kan. Iya, pokoknya patokan gue KPR Adipati. dulu nggak sih? Iya, iya. Rumah. Karena memang menikah ini adalah keputusan yang sangat besar ya, Caya. Iya, betul banget. Wow. Karena banyak faktor ya. Banyak alasan juga kenapa kamu belum menikah ya kan, kenapa kamu belum siap untuk menikah ya kan. Banyak faktor juga yang udah siap untuk menikah. Betul, alasannya kenapa gitu ya. Kayak sekarang ini, Cak, Heeh. kita mau kasih tahu alasan pasangan kenapa mereka siap untuk menikah. Iya, mungkin ada smartizen yang merasakan beberapa Nah, hal nih. yang bakalan kita sampein. Berarti Benar. Berarti kamu udah siap nikah nih. Kayak masih ragu gitu, Cak. Gue nih nikah nggak ya Iya, gitu. iya, Tapi udah iya. cukup, udah siap belum gue. Nih dengerin ya, kalau lu ada kriterianya yang kita sebutin, berarti lu siap nih Iya. buat nikahin pasangan lu ya. Buset. Jadi yang pertama nih, siap usia atau usianya udah mateng buat menikah ya. Heeh. Karena pada dasarnya memang terlihat dewasa itu memang dari usia ya. Iya, betul. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau yang usia masih kecil tidak dewasa gitu. Jadi nggak terpatok umur Iya, sebenarnya. karena age cuman angka gitu. Betul. Yalah. Age is number ya. Ya, it's his Yoi. number. Nah, kematangan emosi dan kemampuan bekerja juga sudah siap sehingga pasangan pernikahan sudah mampu menopang kebutuhan rumah tangga nih. Tapi sebenarnya ada patokan usia yang ideal untuk menikah tadi ya. Yep. Kalau menurut BKKBN itu kalau perempuan 21, kalau laki-laki 25. Tapi tiap orang tuh punya pertimbangan sendiri sebelum menikah. Bener banget. Nah, Betul. selanjutnya ada siap fisik. Nah, Nah, kayak apa tuh? Jadi kan menikah itu bukan cuman siap untuk melakukan hubungan suami istri gitu kan ya. Wah, terkejut ya Bapak. Ya memang iya itu yang Iya kan? dilakukan Iya pasangan. kan? Iya, suami istri. Namanya juga hubungan suami istri kok. Maksudnya saling ini kan, bikin kopi istrinya, Iya. suaminya Betul. bikin yang lain ya, Heeh. bikin gorengan gitu ya kan. Bener banget. Nah, makanya itu kesehatan jasmani ini penting banget supaya kamu ya smartizen siap untuk bekerja untuk mencari cuan Aha. buat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kamu gitu kan. Yoi. Selain untuk mencari nafkah gitu kan, kesehatan jasmani kita juga benar-benar penting karena kan emang ya udah di rumah tangga hidup dengan suami dengan istri. Betul. Udah nggak ada lagi yang bantu-bantuin kayak di rumah ada orang tua gitu kan. Ya mesti ngurus rumah sendiri, nyapu, ngepel semua dah pokoknya. Apalagi kalau udah punya anak ya. Iya, walaupun biasanya kalau misalkan lu udah nikah dan lu sakit, biasanya orang tua tetap datang sih ya Iya kan, jenguk sih, anaknya gitu. betul. Tapi kan nggak yang stay setiap hari kayak biasanya gitu ya kan di rumah. Dan selanjutnya siap mental nih ya. Yes. Jadi kamu harus pastikan kamu sudah siap secara mental sebelum menikah. Karena menikah tidak selalu indah seperti kamu yang lihat di film-film atau di sinetron-sinetron ya. Apalagi atau pas kamu pacaran gitu ya. Bener Karena banget. kalau kamu mampu menjadi pendengar yang baik saat orang bercerita atau curhat, berbicara jujur meskipun yang dibicarakannya pahit ya. Terus juga siap menghadapi kekurangan pasangan yang tidak sesuai. Betul. Berarti mental kamu secara langsung sudah dikatakan matang ya. Iya. Karena kamu bisa apa ya, mengatur semua itu gitu ya. Betul. Bisa banget. menerima kekurangan, ya bisa segala macam. Ya kamu deh. bayangin aja deh 24 jam kamu sama dia gitu kan. Betul, dan namanya juga manusia gitu ya kan, nggak mungkin
apa ya, stay si pikiran dan sifatnya itu seperti itu gitu ya. Iya. Ada naik turunnya gitu, Bener banget. emosinya segala macemnya. Nah kamu bayangin kamu dari umur misalnya nikah 22, dari 22 tahun sampai kamu mati nanti, meninggal nanti, kamu akan berhadapan dengan orang yang moodnya nggak bisa kamu tebak gitu ya. Iya, bener banget. Jadi persiapkanlah juga mentalnya kamu. Yes, gitu kamu ya. jangan ngira pernikahan tuh enak-enaknya aja gitu loh. Iya. Karena banyak yang begitu ya. Iya. Banyak yang aduh apa sih, pokoknya pengen cepet-cepet nikah gitu. Aduh enak ya udah Enak ya, nikah. enak dari mana? Ternyata di dalamnya lu beda naro anduk aja tuh ribut gitu. Nah bisa jadi, ya bener. Misal si suaminya naro anduk selengketan aja di kasur. Di kasur Si istrinya digantung di capstock, ribut dah tuh. ribut, bener. Gara-gara Itu kan yang biasa nggak suka. nggak biasa terjadi di pas pacaran ya kan. Iya bener banget. Kecuali pas pacaran lu udah tinggal bareng. Wah beda cerita ya. Beda cerita ya. Heeh. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kalau pacaran lu tinggal bareng, pas nikah nggak ribut, nggak ini Nggak juga ya, juga. nggak juga, Nggak juga. nggak juga. Yang selanjutnya nih smart season yang keempat, siap finansial. Nah ini penting ya. Ini juga nih Yoi. gitu kan. Jadi kamu dan pasangan kamu mungkin sebaiknya sudah punya memiliki nggak tuh punya pendapatan yang emang udah tetap. Yes, Jadi settle ya. settle banget gitu kan. Pokoknya bisa mandiri deh kalian berdua tuh gitu. Betul. Ngantuk banget kayaknya, Pak. Emang ngantuk ya kagak? Gua apa ngomongnya begini aja nih. Iya, jangan sampai lu udah nikah masih tetap minta dari orang tua Bener ya. banget. Kayak ada tuh sempet ada foto yang viral di Facebook, di Twitter ya. Jadi ada pasangan suami istri yang nikah. Itu pasti muda-muda banget, masih kecil-kecil banget. Jadi ada yang komentar katanya, ini kalau lapar pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan sampai ya timbang makan aja gitu kan. Gak apa-apa deh gitu. Itu kan judulnya bukan nikah, main. Nikah-nikahan yuk gitu. Aduh. Ya ampun, ada. Yang terakhir ya, kamu siap untuk menjadi orang tua. Iya. Ini nih yang penting banget, karena kalau kamu udah siap menjadi orang tua, nantinya kan kamu bakal punya anak ya kan, dan kamu harus bakal menjadi contoh Iya. dari anak kamu. Role model pertama. Betul buat banget. anak-anaknya. Betul banget. Udah kebayang aja nih kalau aku punya anak. Jauh banget ya nikah belum. Tapi emang banyak kayak gitu. Yang kita tuh sebenarnya ada banyak orang-orang yang nggak kepikiran nikah tapi udah kepikiran kalau punya anak mau ngapain gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau masih visioner Iya, sekali jadi ya. kayak nanti kalau misalnya gue punya anak udah SMP segala macam, gue nggak bolehin main malam atau segala macam, ya kan, gue bebasin atau segala macam, gitu tuh. Iya. Banyak yang mikir ke sono tuh. Itu salah satu indikasi kamu sudah siap menikah kayaknya ya. Aduh. Tapi Ica rencananya mau nikah tahun berapa, Cak? Umur berapa? Kalau mau Tahun depan. rencana tuh Tahun depan ya. Nih biar denger nih pacar Ica. Hei Anda jangan cengar-cengir aja dan mendengar ini ya. Ica sudah ingin dilamar tahun depan. ya udah aminin aja. Amin. Kan baik. Betul. Menikah itu ibadah, Betul. menyempurnakan ibadah. Secara tidak langsung kita juga mendoakan rezeki si pacarnya Ica ini kan. Bener banget. Gifar ya Allah. Keren emang Yuk gua. sayang yuk. Kalau kamu mengerti dari J-Rocks dan mungkin kamu yang cowok-cowok ada yang udah dikodein cewek-ceweknya untuk segera nikahin, ya coba tolong di ngertiin. Oke. Jadi yang ceweknya juga harus mencoba untuk mengerti cowoknya kalau Betul. misalkan emang belum siap untuk menikah gitu kan, karena menikah itu kayak tadi banyak banget persiapannya gitu. Yes. Bukan cuma modal cinta Ya aja. elah, cinta perlu memang. Iya. Tapi kan di tengah jalan tuh cinta tuh bisa terkikis. Wow. Nah, tugas kalian itu bagaimana mempertahankan rasa cinta itu. Bener banget. Dan juga mempertahankan agar rasa cinta itu tidak hilang. Terkikis mah nggak apa-apa, nanti juga bakal ada lagi. Pasti ya kan. ada. Tapi bagaimana caranya agar tidak hilang habis itu dia.
Mantep Gila, banget. emang paling jago kalau ngomong mah. Dokter cinta banget emang Givar ini. Ada, tapi tadi kan udah dikasih tahu nih alasan orang kenapa kenapa menikah. Siap Siap nikah. siap untuk menikah. Betul. Sekarang Heeh. ada faktor-faktor yang dapat menunda pernikahan nih, Cak. Nah, ini yang nunda-nunda ya. Betul. Jadi ada beberapa faktor ya kenapa alasannya orang jadi nggak jadi nikah atau ditunda gitu Iya, pernikahannya. betul sekali. Yang pertama, pasangannya sudah menikah dengan yang lain. Aduh, ini sih ngenes banget ya. Sabar ya. Ya Allah, ya Allah. Ini tuh lagi harusnya aku yang di sana gitu ya. Ini yang pertama ini pas banget buat jadi konten TikTok. Bener banget. Bener banget, apalagi pas kamu datang ke nikahan mantannya kamu tuh ya. Aduh. Tapi nggak usah lah gitu-gitulah, norak ya. Karena kemarin ada yang viral tuh ya kan. Apa tuh? Iya, Oh, jadi Ivy. Iya, konten iya, TikTok iya. ternyata Iya, iya, sepupunya iya. yang dihujat malah suaminya kan. Oh, kasihan banget Parah suaminya banget nggak tahu emang. apa-apa ya. Janganlah begitu-begitu, Nah, jangan. biasanya kalau udah yang ada gitu tuh ya, pasangannya udah nikah sama yang lain gitu ya. Ada banget nih yang kayak tagline populer gitu kan, hits di milenial gitu kan. Daripada milih nunggu dinikahin sama orang yang disayang, ya udah deh milih yang ngajakin nikah secara langsung aja deh. Walaupun orangnya bukan kita cintai, penting juga Ya tahu karena cinta memang itu. itu ya menurut orang yang diajak nikah sama yang orang yang gak disayang, rasa cinta itu bisa tumbuh Ya. nantinya Oh, gitu ya kan. benar karena kan akan setiap hari bersama gitu. Betul. Tidak mungkin cinta itu tidak tumbuh aja. Jadi buat kamu cowok-cowok yang nggak ngajak nikah mulu ya, hati-hati pasangannya cabut. Aduh, apalagi yang udah lama bertahun-tahun. Nah, apalagi udah bertahun-tahun tuh bahaya tuh ya kan. Hati-hati, yuk coba diobrolin sama Coba diobrolin. pasangannya. Coba dikasih ini perjanjian dulu. Bener. Materai ya 6.000 biar gak ninggalin gitu loh. Yang selanjutnya ini sih mirip sama yang pertama, tapi kalau ini ditinggal untuk selama-lamanya. Gitu. Aduh, kalau ini sih sedih Wah, banget. ini sedih sih. Ya. Yoi. Kayak waktu itu juga sempat ada yang viral di TikTok ya. Oh, Jadi emang dia udah lamaran, seminggu apa beberapa hari sebelum pernikahan meninggal cowoknya. Ya Allah, itu tuh sedih kayak banget ya Allah. ampun. Ya gimana ya, selain nikah ya usia juga emang rahasia Tuhan gitu. Betul. Jadi ya yang tidak bisa kita hindarkan sama netizen. Betul gitu. banget. Jadi ya nggak usah lah tunda-tunda ya smart netizennya. Iya. Kalau misalkan udah siap, udah cukup segala macamnya, langsung aja. Segerakan. Yang selanjutnya ada selingkuh. Aduh, Emang bagus sih, si bagus ini ya. si keren. Merasa si ganteng sama si cantik kayaknya. Tahu. Sok-sok selingkuh lagi. Jadi ya otomatis ya nggak bakal jadi nikah nih kalau diselingkuhin gitu Iya, ya. iya. Tapi ada aja tahu yang ketahuan selingkuh. Terus memberikan kesempatan kedua gitu ya kan. Mungkin karena kenapa dia nerima juga karena beberapa faktor juga, mungkin karena keluarganya udah dekat. Iya, Terus juga, biasanya itu tuh. Ada juga yang kasusnya tuh udah lamaran, Cak. Ah, iya, ada. Ketahuannya setelah Benar-benar. lamaran, dan daripada gagal gitu segala macem, udahlah nggak apa-apa, gua maafin. Ada influencer yang kayak gitu Oh, juga. ada ya? Ada. Ada. Itu hatinya terbuat dari apa itu ya? Ya Allah. Buset, gue sih nggak bisa sih begitu tuh kalau diselingkuhin. Bye lu, enak aja lu. Bodoh amat lamaran nggak di ini juga, cabut aja lu ya kan. Iya, benar. Selanjutnya Selanjutnya uang mahar atau uang atau pani, uang paniak. uang panai. Kalau di Makassar uang Balik panai gua namanya. ngomongnya ya. Tapi kalau nggak salah beda tahu uang mahar sama uang panai ini, setahu gua ya. Jadi uang mahar kan yang gitu kan yang kita sebutin kan. Iya. Seperangkat alat sholat, seberas gitu kan. Itu uang mahar. Kalau uang panai itu beda lagi, kayak apa ya, uang yang di awal gitu buat mempersunting si anaknya ini loh. Jadi itu yang diberikan dari pihak cowok ke pihak ceweknya Di gitu. beberapa adat atau di daerah emang ada yang seperti itu gitu ya. Ya kalau Makassar ini khasnya uang panai. Kalau di Padang tuh ada lagi apa namanya gitu tapi. Ada Padang, Medan juga ya gitu, banyak Banyak ya? banyak. Itu dia emang. Nah, makanya kadang ini tuh bisa jadi faktor tidak jadi menikah gitu, belum siap menikah. Karena Oke.
ada yang juga ngasih uang panainya atau uang apanya tadi tuh dimintanya mahal gitu. Betul. Mahal banget buat dinikahinnya. Bener, karena setahu gue Ca, uang panai itu tergantung berdasarkan pendidikan dan kastanya gitu loh. Wow. Jadi kalau misalnya lu S2, uang panai itu berapa ratus juta gitu. Wow. Kalau lu S2 terus udah haji, itu naik lagi harganya. Bisa begitu, buset dah. Aduh. Makanya kenapa mungkin di Makassar ya banyak yang nikahnya tuh di awal gitu, jadi uang panainya gak gede-gede banget ya gak sih? Bener juga. Iya. Buru-buru. Tapi itu gitu. tuh bisa diobrolin kok antar keluarga kalau nggak salah ya. Iya, itu diobrolin secara keluarga aja. Betul. Itu dia ya Smartizen ya. Apa nih? Ada yang terakhir. Oh iya yang terakhir ini. Belum nih. Jadi ada apa? Kalau misalnya kamu sering berdebat terus juga nggak sejalan gitu dalam hal pemikiran, terus suka egois, terus juga banyak perbedaan, nggak saling menghargai dan juga tekanan keluarga, itu juga menjadi faktor kamu belum gagal siap, ya? ditunda pernikahannya gitu loh. Iya, namanya menikah menyatukan bukan cuma dua hati aja yang kamu satuin dua ya. otak ya, dua pikiran juga. Dan dua keluarga. Dan dua keluarga pasti ada perbedaan. Betul. Ya. Kalau kamu terus nyari yang cocok nggak akan ketemu sayang. Ini alis kita aja dua beda. Mata juga beda. Mata beda sebenarnya, tidak terlalu simetris gitu. Ada yang beda lagi orang. tapi nggak mau sebutin. Perasaan kamu sama dia. Iya betul. Nah, ngomongin soal belum kesiapan atau belum siap untuk menikah, ini ada yang komen nih di YouTube kita ya, katanya. Apa katanya? Ini salah satu faktor juga sih. Ada juga kan orang-orang yang kayak nanti dulu deh nikahnya, gue belum apa. Aku belum apa. Aku belum settle. Aku belum punya ini itu lalala ya. Aku. Kalau misalkan nih, kalau kata yang komen di YouTube streaming kita, kalau misalkan kamu cari pria yang mapan atau kamu nunggu mapan, ya itu mah nikahnya sama cowok-cowok usia 40-an. Masa aku nikah sama cowok? Cewek-cewek ya. Kamu berarti cowok menikah di usia 40-an dan kamu cewek-cewek nyari cowok yang usianya 40-an. Kelamaan sih 40 ya. Karena emang di umur segitu baru pada settle-nya gitu katanya. Aduh, iya juga sih. Nah tuh, kamu gimana tuh? Jadi kamu mau milih mana nih? Tapi kan patokan gue Adipati Dolken, Ca. Iya bener juga. Kan Adipati kata lu kan umur 27-nya, insya Allah gue 27 udah kaya raya, sekaya Jack Ma. Oke, siap. Ya atau nggak, kalau nggak abis ini kamu berusaha untuk menjadi influencer, YouTuber gitu ya? Iya benar, dimulai dari ini ya, apa jadi artis TikTok kali ya. Keren ya, bisa deh. Ntar gue coba langsung. Coba kalau gitu kita dengerin aja TikTok dari Keisha nih. Aku rasa. Iya. Harus satu rasa ya. Kalau mau melangsungkan pernikahan ya kan. Gitu. Tapi kalau kamu yang tim ta'aruf gitu ya, nggak apa-apa juga. Ya tapi tetap harus satu rasa juga nggak sih? Kalau si yang dita'arufinnya nggak mau, ya jangan dipaksain. Iya bener, gitu bener. Loh. Bener kok. Anda sistemnya maksa. Iya. Bagaimana? Anda VOC. Tapi ini ada Red Smartizen ya. Iya. Smartizen yang udah balesin question box kita. Alright, oke. Ada di Diaun Tirta juga, ada di question box gua juga ada. Yeah. Di Diaun Tirta apa katanya, Ca? Apa sih yang dipersiapkan sebelum menikah gitu ya, kalau mau iya, nikah? Kalau mau nikah apa nih yang dipersiapkan? Coba dari dibacain. Susah banget nih Lutfan MJ. Michael Jackson ya? Jatuh. Michael Jackson nih kayaknya. Nggak tahu Michael Jackson, nggak tahu Michael Jordan. Iya, nggak tahu. Nggak tahu Mac di Jombang. Nggak tahu juga madu jahe ya. Betul. Kan? Betul. Apa jadi kata si kalau kata Lutfan? Lutfan ini adalah calonnya Kak yang mau diajak nikahnya. Iya sih, betul sih. Bener juga sih. Iya, kalau calonnya. Kalau calonnya nggak ada, mau nikah siapa? Lau, Sama daun, rumput. Sama kambing. Kambing juga harus dibeli dulu kambingnya, jangan kambing orang lo ajak nikah. Iya juga. Aduh. Iya benar, calonnya ya. Bener. Yuk dicari dulu calonnya Kak. Yuk bisa yuk berusaha. Iya, coba Lutfan, buat Lutfan ya install aplikasi cari jodoh. Jangan micet. Kalau micet beda ya. Ada Tinder, ada Bumble, coba dicoba aja ya. Tuh, itu adalah salah satu solusi dari Givar ya. Betul, salah satunya. Mulai dari Tinder, tapi ada juga tahu pasangan yang mulai dari Tinder. Bener juga. Iya, ada, makanya.
Coba Dicoba, jangan micet aja pokoknya. Semangat ya. Semangat Lutfan. Terus ada juga dari @priende90. Wih, anaknya bola banget ya pasti. 90 menit soalnya. Iya juga ya. Jadi katanya yang disiapin tuh karir, pendidikan S2, dan mentalnya juga katanya harus kuat. Wow. Karir. Bisa dipastikan manusia ini nikahnya umur 40 tahun. Enggak deh, canda ya. Canda Bang Prian. Nggak apa-apa, is okay juga. Berarti dia memikirkan gimana ya, keuangan rumah tangganya nanti harus baik-baik saja. Betul, jadi dia kalau istilah Sundanya merih di awal ya. Iya. Merih di awal. Dia mau wanitanya yang nanti hidup seumur hidup dengannya selalu bahagia gitu kan, tidak menderita gitu. Mantap. Semangat Kakak Prianda. Betul, kita doakan saja semoga lancar segala macamnya ya. Amin. S2-nya. Amin ya, tapi kalau jodohnya datang duluan ya nggak apa-apa sih, kalau kataku mah nikah aja. Nikah aja dulu lah sambil S2. Bener ya kan, biar enak kalau misalnya ngerjain tesisnya tuh. Iya, ada yang nemenin. Nih ada juga nih di question box gua nih dari Abian Firmansyah ya, katanya yang harus disiapkan adalah mas kawin dan juga mas ukin. Ya, mas ukin itu dalam tanda kutip ya. You know what I mean ya. Bener juga sih. Jadi emang harus dipersiapkan tuh mas kawin dan mas ukin ya. Oke. Ya iya, karena salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan. Iya betul. Jadi dipersiapkan juga gitu. Iya, dan mas kan? kawinnya juga emang harus dipersiapkan karena apa ya itu ya, kan emang ada syaratnya. Iya, itu syaratnya, maharnya itu. Menikah. Kamu tidak bisa seenak-enaknya aja kamu. Ya walaupun mahar nggak ada ini aneh ya. Gak ada apa patokannya gitu loh, maksudnya apa juga bisa gitu ya. Betul. Tapi kan ya masa mas kawinnya seblak kan nggak mungkin. Sayang aku mau seblak. Saya nikahkan Putri Bapak saudara bini ini dengan mas kawin seblak ceker. Dibayar tunai. Kan yang undangan nggak enak dengernya ya kan. Kok seblak sih? Apakah seblaknya berasal dari emas? Kan tidak mungkin juga. Itu ya. Yes. Seru-seru deh Smartizen. Seru-seru banget. Semoga yang ikut isi question box kita doakan biar nikah. Bener banget juga. Cepet nikah ya, cepet dapat pasangan. Amin ya Allah. Nah, kalau misalkan kamu udah menemukan pasangannya dan juga sudah menikah gitu, ini ada banget gitu ya. Orang-orang tuh kayak mendengarkan mitos-mitos tentang pernikahan. Gitu kan, ada sampai yang kayak gara-gara mitos itu tuh kayak aduh gak jadi dah nikahnya gitu-gitu. Gitu ya. Jadi ada mitos-mitos seputar pernikahan nih Ca ya. Yang pertama, kalau kamu pengen menikah ya, kamu jangan suka menjatuhkan cincin. Waduh. Jadi kabarnya mitosnya apa nih? Iya, kabarnya kalau cincin pernikahan sampai jatuh nih ya, pengantinnya bakal meninggal. Innalillahi. Kaget juga. Ya Allah, meninggal loh. Maksudnya semua orang pasti meninggal, Bu. Iya sih. Iya kan? Gak usah dijatuhin. Jadi siapapun yang menjatuhkan cincin pernikahan tersebut, entah Anda sendiri atau pasangan Anda, maka dialah yang akan meninggal. Mungkin jatuhnya sama orang-orangnya gitu ya. Dari lantai 86 Burj Khalifa. Kalau itu masuk itu udah akal, pasti ya kan? Udah pasti. Kan juga mitos ini ya. Tapi ya, ya sebenarnya mitos ini bisa kita logiskan. Kalau misalnya cincinnya meninggal itu bisa jadi cincinnya meninggal. Cincinnya jatuh itu kenapa meninggal itu bisa jadi mungkin takutnya ada peperangan gitu, pepecahan gitu kan sampai ngamuk apa segala macam. Mungkin yang meninggal tuh bukan jiwanya tapi pernikahannya gitu ya. Dalam cerai gitu ya. Emang digituin. Karena kan cincin pernikahan tuh kayak tanda ikatan cinta antara dua sejoli itu loh. Nah, gitu. kalau misalnya cincin jatuh kan pasti nanya, kok kamu nggak pakai cincin dari aku? Ya, kamu bisa ngapain? Iya. Gitulah ya kan. Muncul kecurigaan. Nah, benar. Yang berujung kepada keributan ya. Yoi. Terus selanjutnya ada nih mitos jangan datengin undangan. Jangan lagi. Kok jangan sih? Jarang dateng kondangan katanya, nanti dijauhin jodohnya. Waduh. Tapi gue termasuk orang yang jarang udah dateng kondangan. Gue jadi takut loh. Beneran aja. Gue jadi takut nih. Jadi emang ternyata banyak nih orang yang meyakinkan mitos tersebut guys. Smartizen gitu ya.
Jadi kalau misalkan gak datang undangan jodohnya makin jauh aja gitu ya. Waduh takut. Aduh. Tapi lu suka orang yang suka datang undangan, Cak? Suka sih kalau tidak berhalangan ya. Iya sih. Gue sih lebih seringnya mager gitu. Oke. Mager ditanya ya. Bukan lebih magernya kalau nggak ada temen gitu loh. Maksudnya gue nggak bisa iya kalau sih, datang iya. sendiri gitu kayak. Iya. Kecuali emang temen dekat banget ya. Heeh. Karena di sana pasti bakal ketemu teman-teman yang lainnya Bener, gitu ya kan. bener. Iya ya kalau Berangkat sendiri oke. yang sekedar teman aja gitu kadang mager. Kadang wah sorry nih kita doain aja ya kan. Toh doanya juga pasti sampai gitu. Betul, karena emang yang penting kan doanya ya kan. Iya, Datang bener. nggak datang yang penting doanya. Bener. Jadi sebenarnya kenapa jadi mitos ya kalau difikirkan secara logika dengan kita selalu datang ke pernikahan itu tuh bikin jadi reminder gitu loh. Oh boleh, iya bener. Gitu. Bener, Reminder bener, kepada diri sendiri. Bener. Nah ini yang terakhir nih ya. Ya. Yang paling kecil ada mitos dia bilang katanya dilarang makan sayap ayam. Aduh, kenapa lagi nih? Karena katanya bisa apa ya? Jodohnya tuh bisa terbang menjauh seperti halnya sayap ayam. Ya ampun, saya pertanyaannya sejauh apa sih ayam terbang? Ya kan paling dari genteng ke bawah doang. Itu juga agak mau jatuh gitu ya dia ya. Ayam tuh gak terbang kecuali sayap elang yang dimakan di mitosnya jodohnya terbang jauh seperti elang ya oke, ini ayam gak terbang. Ya kan? Ya Allah. Aduh. Ya namanya juga mitos tapi Iya, ya. ada juga Ada mitos. yang percaya, ada yang Iya nggak benar-benar ada yang percaya, ada yang enggak. Ada juga mitos katanya jangan duduk di depan pintu nanti jodohnya jauh gitu Oh, iya kan. bener. Katanya gitu. Ada ini jangan nyapu malam-malam nanti jodohnya bewokan. Apa sih? Emang katanya? iya. Bukannya jodohnya bewokan tuh kalau nyapunya nggak bersih ya? Oh iya itu maksudnya. Iya tapi tapi nggak masuk, maksudnya kenapa gitu kalau jodohnya bewokan kan nggak apa-apa ya kan? Iya. Ya tapi kalau misalkan bewokan kayak Zayn Malik sih aku seneng Nah, aja ya gitu makanya. jodohnya. Kayak Makanya. niatin aja. Itu pokoknya kalau nyapunya nggak bersih biar jodohnya bewokan minimal kayak Zayn Malik gitu. Iya. Jadi lu bayangin aja kalau misalkan nikah sama Zayn Malik malam-malam pillow talk sama dia. Oh, asik ya. Yuhu. Dance Monkey. Jadi kayak monkey beneran ya. Kayaknya itu ya kenapa di judulnya dikasih Dance Monkey itu karena ada gitu ya. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih gua. Tapi kita balikin lagi. Kamu minjem apa sih? Maksudnya kita balik lagi ngomongin pernikahan Smartisan. Udah seru banget nih ngomongin pernikahan nih ya. Yes. Karena emang apa ya, ini tuh tahap fase selanjutnya setelah lu melewati masa kuliah gitu ya. Iya bener banget. Dan masuk ke fase kerja gitu. Langsung ke pernikahan. Betul sekali. Tapi ada juga yang menikah saat kuliah juga ada sih. Ada. Temen-temen gua ada. Temanku ada juga. Yoi. Jadi Tapi bukan kecelakaan ya. Iya emang bener udah nikah gitu. aja. Beneran nikah. Betul. Nah, selain tadi yang udah dikasih tahu sama beberapa Smartizen yang jawabin question box tentang apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan Betul. sebelum nikah. Ini ada juga nih yang mau kita sampein nih. Hal-hal yang wajib kudu banget kamu siapin. Yang pertama, kamu harus paham nilai kehidupan masing-masing. Iya betul sekali. Jadi sebelum kamu membuat komitmen untuk menghabiskan sisa hidup kamu ya, Yes. kamu harus berkomunikasi dan mendiskusikan nilai-nilai dan keyakinan pribadi kamu seperti agama, dinamika, terus ritual keluarga dan politik gitu ya. Iya, Karena kan gimana ya? Maksudnya kan kita hidup seumur hidup nih nanti sama pasangan kamu gitu kan, kamu. Terus kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba, wah ternyata kamu pendukung MU. Aku tuh gak suka tahu kamu pendukung MU gitu kan, siapa tahu gitu ya. Iya. Jadi harus satu visi gitu. Betul ya, seenggaknya dikomunikasiin dari awal ya. Ini kenapa jadi Doraemon nih gue nih? Oke. Ya,
Ya, seenggaknya harus dikasih tahu dikomunikasiin dari awal gitu. Kalau aku ini sukanya klub bola ini, kamu Ya, apa misalnya. benar. Terus keluarga aku sukanya kayak gini nih, kalau kayak gini. Itu harus dikasih tahu, dikomunikasikan. Betul sekali. Biar gak ada kaget-kaget ya. Iya, ayam gitu. Ya. Gitu kan. Di band on tuh sampai sekarang tuh sampai Sampai begitu punya kan. mesin ayam ya. Gara-gara gak dikomunikasikan itu gitu. Ayam kalau kaget ya kan. Iya. Sampai digeprek ayam. Selanjutnya Next, kesiapan fisik. Betul. Tadi sempat disinggung juga ya sama Smartisan. sama Abian ya tadi. Ya, selain Mas kawin. Mas Ukinnya juga oke. Tapi fisik tuh bukan cuma soal si Mas Ukin aja Betul. gitu ya. Tapi juga kesiapan fisik untuk getol banget nggak tuh mencari nafkah gitu loh. Yes, benar. Masa kamu mau cuman makan cinta? Aduh. Emang cinta bisa disaosin. Emang cinta bisa digeprek? Emang enak loh makan cinta doang itu ya. Iya, Fisik ya. selain itu, fisik juga berurusan sama ini. Apa? Sehat atau enggak? Iya betul. Ya Betul, iyalah ya, betul. kesehatan Jasmani fisik ya. bodor banget sih aku nih. Iya, jasmani. Jadi di cross check nih sebelum kamu menikah ya, kalian berdua gitu. Ada riwayat apa gitu iya, ya? sampai atas ya gitu loh. Ada riwayat apa, ada keturunan penyakit enggak, yang Iya. gitu-gitu. Medical check up lah ya kalau Yes. artis-artis ya. Benar. Sebelum menikah tuh. Tapi memang semuanya sih memang ada. Oh, medical semuanya check up. Ya namanya juga nggak tahu. Kan belum pernah ya kita Iya, ya. kita nggak tahu kan. Iya, kita kan belum pernah nikah Smartisan. Yang gua tahu tuh kalau medical check up ya pemain bola. Iya ya. Sebelum masuk klub baru Iya, aja. iya. Jadi emang sebelum mendaftarkan ke KUA ada surat medical check up kayak gitu Ah ya? iya kalau pasangan ini sehat gitu ya. Iya. Jadi boleh untuk menikah. Iya benar. Selanjutnya nih kamu harus mempersiapkan finansial kamu. Iya dong. Pasti lah ya. Karena merencanakan pernikahan segala macam itu kan butuh uang gitu ya. Kamu juga makanya kamu harus mempersiapkan finansial kamu. Iya. Kayak untuk kebutuhan sehari-hari, terus juga persiapan kehamilan juga, Betul terus sekali. kalau anak udah lahir buat anak, Iya. sampai pendidikan anak sampai kuliah nanti, Bener banget. ya kan? Kita harus mikirin itu tuh. Ya itu mah kayaknya apa ya? Dipikirnya biasanya itu tengah-tengah jalan gitu ya, nggak sih? Kayak rezeki itu pasti ada aja gitu Katanya ya kan? sih kayak kalau Rezeki orang mau, anak ya? Iya, rezeki anak pas udah punya anak. Terus kalau pas kita udah mau menikah, kalau kita udah niat emang mau nikah, udah rezeki nikah tuh pasti ada aja. Kayak Katanya sih gitu ya. Kayak gitu. Banyak Jadi, yang bilang sih gitu, iya, benar. kalau nggak punya, aduh belum siap nih, belum settle, belum apa, rezeki nikah tuh ada aja. Ada Pasti dia aja. bilang kayak gitu. Iya benar. Lalu persiapan mental Yes. gitu kan. Tadi kata Smartisan juga ada yang bilang ya, harus mempersiapkan mental juga benar dia. banget. Mental Bener. ya. Daripada nanti kamu mental berdua Betul. karena mentalnya nggak sama-sama siap. Iya. Gitu, harus bisa mengerti satu sama lain tentang sifatnya, kebiasaannya, gitu-gitu deh ya. Dan yang terakhir, Ada kesiapan sosial ya. Jadi kamu harus mempersiapkan ketika kamu akan menghadapi lingkungan baru, keluarga baru, iya, bahkan lingkar pertemanan yang baru gitu ya. iya betul. Maka dari itu kamu harus mengasah jiwa sosial kamu ya, biar bisa menjadi bekal berharga sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Aduh. Ya kan, karena pasti bakal banyak ketemu orang-orang baru tuh. Benar. Tapi ini salah satu yang gue takutin juga tau, Cak. Maksudnya gue tuh kurang bisa langsung berbaur kalau ketemu orang baru. Oke. Gitu gue tuh takut gitu. Maksudnya kayak Iya, ketemu iya, ada keluarga orang yang baru, takut. orang-orang baru gitu, teman yang baru gitu, kayak wow gitu, harus beradaptasi lagi gitu kan. Iya. Biasanya ini nih balik lagi ke topik kemarin basa-basinya api ya gitu. Iya bener. Ntar salah lagi. Iya. Ah. Itu dia Smartisan ya, hal-hal yang harus dipersiapkan ya sebelum pernikahan. Ya benar banget. Dan kalau kamu yang udah lagi sedang persiapan, nggak tuh kan banyak banget tuh. Yang lagi mempersiapkan pernikahan kamu di Iya. tanggal dekat-dekat ini. Iya, semoga persiapannya lancar. Amin, ya rabbal alamin. Sampai hari H. Undangannya Bener. boleh juga kirim ke sini ya. Yes, cateringnya juga boleh. Iya, catering aja deh, gak apa-apa. Smartisan. Iya. Tadi kita udah ngasih tahu ya kan, ada beberapa
alasan kenapa orang siap menikah, kenapa Iya. nggak siap menikah, Apa yang harus kamu siapin gitu kan? apa yang harus kamu siap spray. Apa yang harus kamu siapin Yes. sebelum menikah? Bener. Dan ngomong-ngomong soal pernikahan nih, kita mau ngasih rekomendasi film tentang pernikahan. Iya, bener banget. Supaya kamu dapat gambar nih dunia Iya. di rumah tangga tuh sebenarnya apa? kayak apa. Betul. Biar kamu terinspirasi juga gitu, dan kamu juga kayak semakin mantap kalau memang kamu udah pengen menikah. Betul, kalau pengen mantap-mantap harus mantap ya kan? Iya, mantap. Ya kan? Yang pertama nih ada film Mili Mamet. Iya. Film Mili dan Mamet adalah dua karakter yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta ya. Iya. Yoi, ini adalah spin-off dari film Ada Apa Dengan Cinta gitu. Dan yang menjadi tokoh utamanya adalah Mili dan juga Mamet. Vanessa itu adeknya Prisil. ya. Prisil ya. Prisilia. Dan juga aduh namanya lupa. Prisilia nggak sih, bener nggak sih? Prisilia. Itu Vanessa ya nggak sih? Vanessa Prisilia. eh, Sisi Prisilia. benar Sisi Prisilia Nah, ya Sisi kan? Prisilia sama Denis. Denis. Adi Suara. Lucu ya, padahal dulu si Mametnya cinta mati ya, masih cinta di ADC. Oh iya ya. Iya, demennya masih cinta. Tapi di gue udah ADC. nonton sini, filmnya keren. Lucu ya. Lucu filmnya keren. Lucu iya, dan meaningful banget sih. Di film itu tuh pesan yang bisa diambil adalah kayak benar-benar harus menaruh kepercayaan kepada pasangan kamu. Betul. Gitu kan. Di situ kan ceritanya si Mili udah ngasih tahu nih tentang sesuatu, tapi Yes. si Mametnya nggak percaya. Iya. Boom aja tuh gitu. Ya, tonton aja lah ya. deh. Tonton aja ya. Yang selanjutnya ada Talak 3. Talak Tilu ya. Jadi Talak 3 ini mengisahkan tentang Oke, kok enggak tuh? Talak. Tadi kamu ngomongin gitu. Talak. Talak 3 ini mengisahkan tentang rumah tangga Bagas dan Risa yang penuh pertengkaran. Duduh. Nah, mereka ini sering berselisih hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai ya. Nah. Seperti apa konfliknya dan bagaimana pemecahan masalahnya, tonton aja lah. Ya mantap. Talak 3 Ini ya. juga buat gambaran kalau di pernikahan tuh nggak Nggak ada mayem-mayem aja, betul. gitu ya. Nggak manis doang. Nah, selanjutnya ada wedding agreement. Duh, ini yang main pacar aku. Siapa lagi. emang? Siapa Si nih? ganteng maut, Reval Hadi. Yang mana ya? Ya. Itulah ya. Aku nggak tahu Yang sih. itu aja lah. Jadi film ini tuh tentang pernikahan tapi karena perjodohan. Nah, Oke. si Reval Hadinya, Dian ya, Mas Diannya ini tuh kayak sebenarnya nggak mau tapi nggak bisa nolak juga permintaan ibunya untuk menikah sama si Tari ya, Mbak Tari ini. Jadi akhirnya mereka menikah, tapi ada persetujuan tuh poin-poinnya semuanya Wah, yang harus iya. ditaati oleh si Si- Tari Oke. dan Oh. Reval Hadi. Iya. Dia Mas Dian. Ini aku kayaknya nangis deh nonton ini. Oh iya? Atau karena aku terlalu sensitif ya? Aku tuh nanti, pokoknya aku nangis tuh kok nonton Koko, Mama Koko itu loh. Keder Koko. Mama Koko. Kamu nonton banget ya itu deh, Wedding Agreement. Wedding Agreement deh, seru Iya, ya. karena ending-endingnya aduh. Wah, Gitu deh. emang biasanya di ending sih yang jelek press pokoknya ya. Selanjutnya ada Ngenes ya. Film yang digarap oleh Ernest Prakasa ya kan. Ini adalah film tentang keturunan Tionghoa yang bertekad untuk menikahi wanita asli Indonesia. Iya. Ini cerita tentang Ernest asli sih ini. Benar. Ya. Jadi mereka meski udah berhasil gitu ya menikahi garis pujaannya, tapi ternyata dia takut memiliki keturunan karena kekhawatirannya takutnya anaknya nanti bakal dibully gitu sama teman-temannya dengan panggilan Chinese gitu. Kayak dia selama ini gitu ya. Bener. Ini Ernest banget ya. Tentang si Ernest ya. Cerita, Diangkat dari novel ceritanya kok nggak dia, salah. Emang ceritanya dia Iya, banget benar. kan, cerita aslinya Cerita dia aslinya kan? dari novelnya dia Ernest. Dan alhamdulillahnya sudah punya keturunan ya, Betul, dua dua. kayak Mas Snow. Dua-duanya Weh, lucu dan pinter. lucu dan pinter dan selalu Parah. bikin ketawa. Parah. Out of the box ya, apalagi Parah. Snow. Parah. Snow tuh yang masih kecil, out of the box banget deh. Aku sukanya si Sky sih, Kayak kakaknya itu kalau ya. dia Itu emang pinter kayak banget ya. cerdasnya kelihatan. Iya, ampun dah. Kayak Snow juga pas udah umur Sky juga secerdas Iya sih, Sky. pasti sih si Snow juga.
Selanjutnya ada film 7 hari 24 jam nih Smartizen. Ini bercerita kepada tokoh pasangan suami istri Tio dan Tania yang dua-duanya nih pekerja keras ya. Oke. Nah, tapi gara-gara itu tuh ya, gara-gara sama-sama hard worker gitu, jadinya mereka jarang ketemu. Oh, Terlalu alah. sibuk sama hubungan masing-masing, itu konfliknya. Nah, jadi Smartizen buat kamu yang pengen nikah tapi dua-duanya pengen kerja juga harus pinter-pinter ya. Iya, membagi buat waktu bagi dong. waktunya, Kamu kan bener. menikah sama pasangan kamu, bukan sama pekerjaan kamu. Nah, memang walaupun pada akhirnya pekerjaan emang buat si keluarga juga benar, gitu, tapi kan benar. harus diatur sedemikian rupa lah ya. Betul. Biar aman gitu pernikahan kamu. Lanjut Jo, yang terakhir ada film Tui for Chaire. Gimana sih bacanya? Tui for Chaire. Aha. Tui for Chaire. Aha. Oke, film ini dibintangi Oke. dibintangi oleh Reza Rahadian dan juga Rehanun. Raihanan. Mbak Rehanun yang membintangi 27 Steps of May ya. May. Yoi. Reza Rahadian yang membintangi banyak banget Banyak, kalau disebutin banyak. ya. Dari jam 6 tadi kalau mau disebutin ya. Benar juga. Jadi film ini mengangkat kehidupan pernikahan tokoh bernama Beno dan Alex ya. Yang pada awalnya hubungan mereka ini terasa manis Aduh. seperti permen karet ya. Mm-mm. Tapi hingga pada suatu saat mereka mulai disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Oke. Sama ya, sama kayak 7 hari 24. Iya. Jadi Sebut ya 24 7 hari jam ya. 24 jam. Padahal 724 itu kan sama anak Twitter tuh identiknya sama kayak apa sih katanya yang selalu ada gitu loh. Oh, Ya kan kata iya. anak-anak zaman sekarang 724. Iya. Tapi nih kalau udah nikah nggak bisa lu 724. Iya, aku punya satu lagi yang sekarang lagi baru ada. Apa tuh? Bukan film sih, dia lebih ke series Series apa tuh? yang di WTV. Yang main Reza Rahadian juga sama Prilly Latuconsina. Oh, yang lagi rame itu. Iya, ya. aduh itu gemes banget. Iya, iya. Seru banget. The one and only. Gue cuman baru lihat cuplikannya aja yang si Prilly teriak-teriak itu kan. Iya. My lecturer, my husband. Itu Oh, kehidupan itu ya. tentang Inggit yang menikah dengan dosennya sendiri, ya. Wah, oh pantesan. Judulnya My lecturer, my husband. Iya, iya, Itu My Lecturer, seru, My- lucu. Aduh, kalau kamu udah nyampe episode 4, aduh, ya Allah. Kenapa? Kenapa? Aduh, pokoknya itu menguras emosi dan itu kayak karena pernikahannya karena perjodohan juga Oh. jadinya gitu, konfliknya iya, gitu iya. deh pokoknya. Iya, iya, Seru iya. Oke, itu terlihat dia. kehidupan suami istri karena perjodohan yang ya gitu dia pokoknya deh nonton aja deh kalau penasaran. Iya, tonton aja ya. My lecturer and my husband. Iya, yang main pacar aku ya, inget ya. Reza Radian. Tadi katanya Reval Hadi. Oh iya juga banyak Gimana nih? tahu. Oh banyak ya, Iya, bagus. tapi yang tetap aku sayang yang ada di Tangerang. Oh, Bapak ini Wahidin Halim. Wahidin rumahnya di Tangerang. Iya, gubernur kita. Iya lagi. Iya. Aduh, bukan sama Pak Wahidin Halim kok Mas, aku tetap sayang sama kamu. Ai. Go 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 Smartizen. Kayak biasanya gitu kan. Selain film, kita juga punya. Deretan lagu. Iya, bener banget. Yo, kan? sekarang soal lagunya soal sepasang kekasih ya. Jaelah. Tadi kan kita ngomongin pernikahan soalnya. Yang dimana pasti diawali dengan apa? Bersatunya dua. Astagfirullah. Kaget gua. Bersatunya dua sepasang kekasih ya. Dua sepasangnya. Dua orang kekasih. Gimana sih? Dua sejoli. Ah, Sepasang itulah ya. kekasih ya. Itulah ya pokoknya ya. Jadi Pertama. ada Unmesh Cinta Luar Biasa ya. Ya. Terimalah lagu ini Wih, dari orang biasa. udah bagus awalnya, kenapa endingnya gitu sih? Jadi lagu ini tentang seorang pria yang jatuh cinta kepada seseorang wanita, tapi dia nggak bisa menjanjikan hidup yang mewah, yang sempurna dengan harta yang melimpah, tapi dia berjanji bakal tetap mencintai pasangannya dengan baik. Gemes, so sweet Gemoy. banget. Selanjutnya, Selanjutnya, teman tapi menikah. ini lagu dari siapa? Ayu Dia Bing Ayo Slamet dia ya? Bing Selamat sama Dito, Dito, ya, ya. yang- Dengarkan dia. Bapak ibunya Sekala. Iya bener banget. Di film Teman Tapi Menikahnya juga menceritakan tentang kehidupan pernikahan. Betul. Boleh banget juga film yang kamu tonton dan lagunya kamu dengerin gitu kan ya. Bener, seru banget ini lagunya ya soalnya ya. Instrumennya juga mantep banget. Aduh, adem Keren, keren, banget. keren, 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 keren. Selanjutnya ada Arman Maulana featuring Gita. Dewi Gita maksudnya, bukan si Gita Gita.
Bukan si Ngomong Gita. Gita gue tahu. Dia kira takutnya Gita yang kemarin siaran nama akun. Ya, perjalanan cinta ya. Dia menceritakan di mana segala hal telah mereka lalui bersama ya, karena Arman Maulana sama Dewi Gita udah lama banget ya menikah ya. Lama banget. Dan adem ayem aja selama ini kita dengar-dengar ya. Bener. Gak ada berita yang Semoga semakin selalu adem ayemnya Amin, sampai ya akhir Rabbal alamin. hayat. Kamu juga Smartizen yang sudah menikah nih yang lagi mendengarkan, semoga selalu langgeng, bahagia. Karena pasanganmu adalah teman bahagia kamu. Betul Kayak lagunya banget. Jazz juga nih tentang pernikahan, tentang pasangan lah ya, Yes. teman bahagia gitu. Nah tapi kalau yang ini adalah cerita cinta tentang yang pasangan terpisah jarak alias LDR. Ya, asal LDR long distance relationship ya. Bukan long distance region. Repot ya. Oh iya benar. Region religion. Agak repot ya kalau itu ya gitu kan ya. Tapi tetap romantis gitu kelihatannya gitu. Yoi, itu dia Smartizen, lagu-lagu soal percintaan ya, dengan tema kekasih, pasangan gitu ya. Jadi langsung dengerin aja tuh kalau misalkan kamu lagi pengen denger yang romantis ya. Karena buat kamu-kamu yang mungkin hubungannya sekarang lagi aduh pahit-pahitnya, jatuh-jatuhnya gitu. Kamu bisa please bangkit lagi dong. Bener banget kayak hi-fi nih. Dan terima kasih ya udah dengerin kita dari jam 6 tadi. Yes, thank you juga yang udah stay tune di live streaming atau radionya kami di 106 FM. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok. Givar pamit. Ica pamit. Diantar pagi pamit. Bye.